Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh terhadap sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini senang sekali kami menemani Anda kembali dalam program kajian rutin tentang fikih keluarga Islam yang diasuh oleh guru kita Ustaz Abu Islama Imanuddin LCMA hafizahullahu taala. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tema berikutnya yang kemarin telah dibahas, yakni tentang problematika rumah tangga bagian kedua. Dan seperti biasa kami mengajak Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami memberikan kesempatan bagi para pemirsa yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi terkait tentang rumah tangga. Kami persilahkan nanti untuk menghubungi kami di nomor 081190079112. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat, baik itu WhatsApp maupun SMS, di nomor layanan 0811907913. Selagi karena pembahasan kita terkait tentang fikih usrah, kami harapkan pertanyaan yang disampaikan kepada Ustadz berkaitan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Walhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz di kediaman beliau atau di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Karawang. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum Ustaz di sana Ustaz? Alhamdulillah atas nikmat Allah, sehat walafiat. Semoga antum kru Ahsan TV dan juga para pemirsa Ahsan TV dimanapun berada semuanya sehat walafiat. Amin. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas mukadimah Ustaz. Kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai pembahasan di pagi hari ini. Fal yatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, azza Allah, para pemirsa Ahsan TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mengikuti kajian kita dalam fikhul usrah atau fikih berumah tangga yang insyaallah tabaraka wa ta'ala kita kaji di setiap Selasa pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua nikmat sehat wal afiat dan juga kita diberikan kesempatan untuk terus duduk kembali di majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita keberkahan pada rumah tangga kita, diberikan kesehatan dan keselamatan
oleh Allah Jalla wa'ala, kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, dan kepada keluarga semuanya. Dan ikhwatal iman a'azzanallah, tentunya bahwa pada pembahasan yang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana menghadapi problem rumah tangga, yang ini sudah menjadi satu kemestian bahwa berumah tangga itu pasti akan selalu ada problem yang dihadapi, karena memang berumah tangga bagian daripada kehidupan, dan kehidupan itu juga ujian dan cobaan. Ada kalanya problem itu bisa diselesaikan, dan ada kalanya memang problem itu harus terus untuk dilakukan tahapan-tahapannya, agar kalaupun kemudian dalam berumah tangga itu terjadi satu perpisahan, maka itu bagian daripada solusi yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita sekalian. Pada pembahasan yang lalu dalam membahas problematika rumah tangga, yaitu ketika seorang suami mengkhawatirkan nusuz dari istrinya, atau sikap-sikap yang mengarah pada ketidaktaatan seorang istri kepada suami dengan meninggalkan hak-hak suami, atau meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri, maka nusus ini atau perilaku dan juga sikap yang berusaha untuk mengurangi ataupun tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suami, maka ini adalah disebut dengan nusus. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam perkara nusus ini dalam surah An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusuzahunna, dan para istri yang kalian khawatirkan nusuznya mereka, fa'idhuhunna, maka berikanlah nasihat kepada mereka, wahjuruhunna fil madhaji'i, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Fa in ata'nakum, jika mereka sudah kembali mentaati kalian, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan kalian mencari-cari alasan atas mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala maha tinggi lagi maha agung. Pada surat An-Nisa ayat 34 ini kita sudah membahasnya, bahwa perkara nusus dalam rumah tangga itu bisa saja terjadi dari seorang istri kepada suami, atau nanti kita akan membahas nusuznya seorang suami kepada istri. Sehingga Islam sebagai agama yang paripurna, agama yang mengatur tentang bagaimana membangun rumah tangga di atas kecintaan dia kepada Allah Jalla wa'ala, dibangun di atas keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam sangat antusias untuk memelihara terjaganya rumah tangga ini sebagaimana tujuan awal dalam berumah tangga, yaitu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, menjadikan rumah tangga sebagai bagian daripada mendapatkan ketenangan dalam hidup dan berbagi cinta dan kasihnya sesama pasangan. Maka hal-hal yang akan menyebabkan nusuz itu harus segera diselesaikan. Nah, penyelesaian di dalam Islam, al-ilaj al-islami, atau al-hil al-islami, bahwa solusi yang ditawarkan Islam pada nusuznya seorang istri itu dengan 3 cara. Yang pertama adalah memberikan nasihat kepada
ya istri. Artinya istri terus diberikan nasihat ya oleh seorang suami, atau secara langsung atau tidak langsung, ya memberikan nasihat kepada seorang istri secara langsung, ya suami memberikan terus nasihatnya. Ketika istri muncul ada benih-benih nusyuz pada diri seorang istri, maka hendaknya suami tampil untuk terus memberikan nasihat. Atau boleh nasihat itu diberikan secara tidak langsung oleh suami, tapi bisa saja melalui orang lain, yang diharapkan orang lain itu bisa ya diterima nasihatnya. Entah itu dari keluarga suami atau itu dari keluarga istri. Intinya adalah memberikan nasihat. Nasihat yang disampaikan ini bukan untuk menyalahkan seorang istri. Nasihat yang disampaikan, diberikan oleh siapapun bukan untuk tujuannya ya menghinakan seorang istri, bukan juga untuk mengecilkan makna seorang istri. Justru nasihat itu diharapkan agar seorang istri barangkali menyadari akan kekeliruannya dalam berkata, kekeliruannya dalam bersikap, yang terkadang dalam menjalani rumah tangga itu hal-hal yang tidak disadari itu bisa saja terjadi. Ya, seorang istri yang misalkan dia tidak sadar ya bahwa misalkan dia memasak masakan yang ternyata dari awal sebenarnya suami itu sudah tidak suka dengan masakan itu, dan sudah pernah disampaikan bahwa saya tidak makan makanan ini, misalkan saya tidak minum minuman ini. Lalu kemudian tiba-tiba istri menyuguhkan sesuatu yang kita tidak suka. Ya, bisa saja apa yang dia lakukan itu memang dia tidak memang dia tidak menyadarinya, atau bisa saja pada ya perkara-perkara yang memang sehari-hari terjadi dalam rumah tangga, ketika bermuamalah dengan anak, maka kemudian ada emosi kepada anak kita di depan kita sebagai suami. Nah, ini berarti ada sesuatu yang nusyuz. Dan pada perkara seperti ini maka nasihat itu sangatlah penting. Tapi terkadang nasihat itu tidaklah memberikan efek kepada kesadaran seorang istri jika kemudian suami yang memberikan nasihat tersebut. Terkadang nasihat ini dibutuhkan dari orang lain. Entah misalnya siapa yang dihargai dari seorang istri ini, apakah keluarga suaminya siapa, keluarga istrinya siapa, maka boleh ya, meskipun tentunya tetap harus dengan menjaga adabnya, atau dalam memberikan nasihat ya harus ada adabnya, atau diantaranya ya tidak menyebarkan perkara ini kepada orang lain. Ini poin yang pertama. Tapi kalau kemudian ternyata ya nasihat ini juga tidak mempan, maka solusi yang ditawarkan Islam yang kedua adalah wahjuruhunna fil madaji'i, dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Ya, artinya ya istri dia silakan ya dia tidur sendiri di tempat tidurnya, dan ini adalah perkara yang Islam memperbolehkannya. Atau ya al-hajru di sini jika memang hal itu tidak memberikan efek juga ya, maka al-hajr ini bisa juga dilakukan dengan cara yang ma'ruf, entah misalkan menempatkan istri ya pada tempat atau pada rumah yang bisa memberikan efek jerak padanya. Terkadang ini ya al-hajru yaitu meninggalkan atau memisahkan atau ya meninggalkan istri di tempat tidurnya atau di rumahnya, ini bisa saja memberikan pelajaran kepada dia pada saat dia harus berpisah dengan suaminya ya, atau suaminya tidak lagi ya melihatnya untuk beberapa waktu sampai ia menyadari dari kesalahannya.
Tapi jika perkara ini juga tidak memberikan efek baik bagi seorang istri, istri masih tetap nusyuz, maka Islam menawarkan cara yang ketiga, yaitu wadribuhunna, yaitu dengan memukul seorang istri. Ad-darbu, pukulan ini adalah salah satu bagian daripada syariat yang Islam berikan, ya. Untuk apa? Bukan untuk menyiksa seorang istri, dan juga bukan untuk dendam atas nusyuznya seorang istri, bukan itu. Tapi pukulan yang dimaksudkan adalah ya sekedar memberikan pembelajaran bahwa suami tidak suka terhadap apa yang dia lakukan. Ya. Dan tujuannya adalah apa? Mengembalikan istri pada ketaatannya. Ya, membalikan istri kepada ketaatannya. Dan di sini dikatakan kata Fadilatul Syekh Dr. Abdul Adim Badawi hafizahullah dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang kita bahas. Beliau mengatakan wa yuhaddadu an yakuna darba ta'dibin. Pukulan ini harus apa? Ya harus mencerminkan pukulan yang mendidik. Ya, ta'dib bukan ta'dzib. Ya, ta'dib pakai hamzah, ta'dib bukan pakai ain, ta'dzib. Jadi pukulan yang mendidik bukan yang menyiksa. Pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan yang tidak membuatnya ya cacat, membekas, ya. Itu darba ta'dib yang harus kita lakukan. Bagaimana ya darbu ta'dib ini, yaitu pukulan yang mendidik ini seperti apa? Yaitu darbun mashubun bi'atifatil mu'addibi al-murabbi, yaitu pukulan yang diiringi dengan ya kelembutan seorang pendidik kepada yang dididiknya. Kama yuzawiluhu al-abu ma'a abnaihi, sebagaimana ya seorang ayah ketika marah kepada anaknya, maka marahnya itu tetap dibarengi dengan kasih sayang kepada anak tersebut. Ya. Sebagaimana seorang guru kepada muridnya tetap harus ada apa? Harus dibatasi dengan diiringi dengan kasih sayang, diiringi dengan kelembutan, ya, diiringi dengan rasa tanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa Ala, bukan melepaskan emosi sehingga tidak terawasi ya kemarahan kita kepada seorang istri. Nah, kita terkadang mendapati di kalangan masyarakat bahwa kalimat ad-darbu ini kemudian disalahfahami, yaitu apa? Memukul dengan menyiksa seorang istri. Kita dapati bahwa ini laki-laki yang tidak beradab. Ya, dia memukul dengan ya segenap tenaga dia sampai misalkan terlempar dari posisi istri di depannya. Ya, dan ini tentunya adalah perkara yang menyelisihi syariat. Islam ketika mengatakan wadribuhunna, pukullah ya istri tersebut, maka pukulannya adalah pukulan ta'dib, yaitu pukulan yang mendidik, bukan ta'dzib, bukan pukulan yang menyiksa apalagi sampai dendam. Ini tidak diperbolehkan. Waqad ubihat hadhihi al-ijra'atu li mu'alajati a'radin nusyuz qabla istifhaliha. Dan semua solusi-solusi yang ditawarkan ini adalah disyariatkan, yang diharapkan dengan solusi-solusi yang ditawarkan ini dapat mengobati apa? Perkara-perkara akan munculnya nusyuz seorang istri atau nusyuz yang memang pada tingkatan yang lebih berat lagi. Ya. Nah, dari sinilah ikhwatal iman a'azani Allah, kita dapati misalkan bagaimana batasan pukulan yang mendidik tersebut dalam sebuah hadis. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu
anhu annahu qala ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ma haqqu imraati ahadina alaihi, apa hak ya dari seorang istri di antara kami, apa nama haqqu imraati ahadina alaihi, jadi apa hak seorang istri atas suaminya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu ta'imaha idza tu'imta, engkau memberikan makan apabila engkau makan. Wa taksuha idza tasaita, engkau memberikan pakaian ya apabila engkau berpakaian. Wala tadribil wajha. Nah, ini pada poin yang sedang kita bahas. Wala tadribil wajha, jangan kamu pukul wajahnya. Pukulan ta'dib, pukulan yang memberikan pendidikan kepada seorang istri itu adalah apa? Tidak boleh kita memukul wajahnya, haram ya memukul wajah. Nah, ada yang mengatakan Ustadz memukul dengan menempeleng sama aja, sama enggak gitu ya. Menempelengkan pada wajah gitu, sama, itu namanya memukul juga. Ya, bukan berarti bahwa memukul itu adalah mengepalkan tangan saja, tapi ya melakukan satu emosi kepada wajah kita. Ya, baik kita memukul atau menempeleng gitu ya, itu tetap nggak boleh. Nah, banyak di antara kita dalam berinteraksi di masyarakat ya, kita mendengar bagaimana seorang istri ada yang dipukul pada wajahnya sampai membekas gitu ya. Ada yang kemudian ditendang. Nah, ini adalah tindakan yang biadab. Tindakan yang sama sekali jauh dari ajaran agama apapun, apalagi agama Islam. Ya, apalagi agama Islam. Bahwa Islam sangat memuliakan kaum wanita, betapapun dia memiliki perangai ataupun perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada nusuz, tapi tetap bahwa kita tidak boleh memukul wajahnya. Wala tuqabbih, ya jangan engkau memperburuk dia. Salah satu memperburuk seorang istri itu adalah dengan membuat apa? Ya dengan membuat bekas-bekas dari amarah, bisa sampai kepada kecacatan, wal'iyadzubillah. Ya, ini tidak diperbolehkan. Atau memperburuk dengan apa? Dengan menghinakannya sampai pada menghinakan keluarga istrinya. Nah, ini sudah bahaya. Marahnya yang berbuat salah istri, tapi keluarga bapak istrinya ya atau mertuanya, bapak dan ibunya istri atau saudara-saudaranya semuanya itu terkena amarah dia. Nah, ini suami yang tidak baik. Ya, suami yang tidak baik. Wala tuqabbih, yaitu jangan memperburuk ya apapun, baik perbuatannya atau kemudian memperburuk akan sikap-sikapnya dan tutur katanya. Wala tahjur illa fil bait, dan tidaklah meninggalkan istri kecuali di rumahnya. Kecuali di rumahnya. Artinya apa? Ya di rumah dia sendiri, atau barangkali ketika ya seorang suami merasa aman bahwa di rumah orang tuanya itu merasa lebih aman, maka ya tidak mengapa hal itu sesuai dengan kesepakatan mereka. Suatu ketika di sini diriwayatkan dari Iyas ibni Abdullah ibni Abi Dzubab radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribu ima Allah, jangan kalian pukul ya hamba-hamba Allah yang muslimah. Ya, la tadribu ima Allah, atau jangan kalian memukul ya wanita-wanita ya muslimah. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, apa yang dikatakan Umar? Za'irnan nisa'u ala azwajihinna
Ya Rasulullah, banyak wanita yang dia ego, yang dia merasa menang gitu ya. Ini zairna nisa'u ala azwajihinna. Berani kepada suami-suami mereka. Ya, berani tidak beradab baik, berani berbicara lantang di hadapan suami, berani meninggalkan kewajibannya kepada suami. Ya, kata Umar bin Khattab, zairna nisa'u ala azwajihinna. Maka apa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam farakhasa fi darbihinna. Nabi akhirnya membolehkan untuk memberikan ya solusi untuk memukul mereka. Jika mereka sudah tidak lagi ya banyak meninggalkan tidak lagi taat kepada suaminya, atau bahkan dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada suaminya. Lalu kemudian apa? Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa diperbolehkan, diberikan keringanan ya dalam Islam kepada kaum laki-laki, itu suami, untuk memukul istrinya yang nusus tadi. Fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisaun katsirun. Lalu kemudian banyak berdatangan wanita-wanita muslimah ya, para istri itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yashkuna azwajahunna. Mereka mengadukan perilaku buruk suaminya yang memukulnya kelewatan. Yang memukul para istrinya itu dengan pukulan yang menyiksa mereka sebagai seorang istri. Ya, mereka banyak yang datang. Jadi ketika dibolehkan untuk memukul, maka kemudian laki-laki semaunya dia memukul. Ya, bahkan pukulannya sudah tidak lagi ta'dib, tidak lagi pukulan yang mendidik. Bahkan pukulannya lebih kepada menyiksa dan dia balas dendam. Maka apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah mengatakan, walaqad atafa bi ali baiti Muhammadin. Sungguh telah banyak yang datang kepada keluarga atau kepada keluarga di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nisaun katsirun. Para wanita. Artinya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan banyak wanita-wanita muslimah, para istri yang datang kepada kami, kata Rasul. Yashkuna azwajahunna, mereka mengadukan perilaku buruk dari suami-suami mereka yang memukul tanpa ada batas, yang memukul tanpa ada adab, yang memukul tidak dengan ketentuan syariat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa ulaika bi khiyarikum. Artinya mereka itu bukan orang yang baik di antara kalian. Ya, artinya bahwa seorang suami yang ketika diberikan kesempatan untuk boleh memukul istrinya dalam rangka mendidik mereka, lalu kemudian mereka melakukan perbuatan itu dengan melampaui batasnya, termasuk misalkan tadi wajah dipukul, ya, termasuk kemudian sampai kepada menyakitkan fisiknya atau pada membuat kecacatan pada fisiknya, maka jelas ini adalah bukan dorbu ta'dib lagi, bukan pukulan yang mendidik. Maka Islam tidak membolehkan hal ini. Dan Rasul mengatakan ulaika ya laisa ulaika bi khiyarikum, mereka itu bukan orang yang baik di antara kalian. Artinya laki-laki ini buruk. Ya, di antara kalian laki-laki ini buruk. Laki-laki ini punya akhlak yang jahat. Ya. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abdullah ibn Zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabi. Abdullah ibn Zam'ah ini mendengar dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ya'madu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abdi. Ya, bahwa seseorang di antara kalian itu
melakukan satu perbuatan dengan memukul istrinya seperti pukulan seorang majikan kepada budaknya. Bagaimana pukulan seorang tuannya kepada majikannya itu dengan pukulan yang menyiksa. Ya, dengan pukulan yang menyiksa. Maka ini adalah buruk seseorang di antara kalian yang kemudian dia memukul istrinya sebagaimana pukulan sayyid kepada abadnya, yaitu pukulan tuan ya kepada hamba sahayanya. Fala'allahu yudhaji'uha min akhiri yaumihi. Lalu kemudian ya dia meminta untuk menggaulinya. Nah, ini adalah kenyataan yang buruk yang dilakukan oleh para suami. Ya, dia memperlakukan istrinya sebagaimana seorang budak, ya, seorang majikan kepada budaknya. Ya, pukulan yang menyakitkan, pukulan yang menyiksa. Tapi kemudian ya di malam harinya kemudian suami ini ya meminta untuk menggauli istrinya yang telah disiksa di siang harinya. Ini adalah perbuatan yang buruk dari seorang suami. Maka kemudian di sini dikatakan, wa ala ayyati halin faqad ju'ila li hadhihi al-ijra'ati haddun taqifu 'indahu. Pada setiap solusi yang ditawarkan Islam ini, maka setiap solusi itu akan berhenti pada tahapan solusi ini, manakala tujuan daripada solusi yang ditawarkan ini bisa menyelesaikan permasalahan nususnya. Kalau sudah selesai pada tahapan memberikan nasihat, maka ia tidak perlu sampai meninggalkan istri dari tempat tidurnya. Tapi kalau nasihat itu tidak mempan, maka lakukan poin yang kedua. Kalau pada poin yang kedua al-hajur fil bait, ya, al-hajur fil madaji'i, yaitu meninggalkan istri, memisahkan istri di tempat tidurnya itu tidak memberikan efek jera kepada seorang istri, maka barulah kemudian masuk kepada pada poin yang ketiga, yaitu ad-darbu. Sehingga di sini kita tidak akan melampaui batasnya. Kalau sampai pada tahapan yang kedua, misalkan al-hajru fil madaji'i, dia menjadi taat, seorang istri kemudian mengakui kesalahannya dan dia berusaha untuk berusaha ingin memperbaiki dirinya. Ya, maka ayat berikutnya mengatakan fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka apabila mereka para istri sudah mentaati kembali kepada kalian, sudah taat kembali kepada kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan cari-cari jalan untuk menyalahkan istri. Fa inda tahaqquqil ghayah taqiful wasilah. Ini kaidah. Ya. Kaidah mengatakan inda tahaqquqil ghayah taqiful wasilah. Ketika tujuan sudah tercapai, maka wasilah itu harus berhenti. Ya, jangan terus dilanjutkan. Mimma yadullu ala annal ghayata, yaitu at-ta'ah. Bahwa tujuan daripada nusus ini mengembalikan istri kepada ketaatan. Itu tujuannya. Wahia ta'atul istijabah. Taat dengan penuh kerelaan, taat dengan penuh kesadaran dirinya, bukan taat karena sesuatu yang dipaksakan. Ya. La ta'atal irgham, ya. Bukan ketaatan yang memang diancam. Sehingga ketaatan ini tidak akan mampu membangun rumah tangga di atas fondasi yang kuat. Ya, bahwa ketaatan yang diancam itu tidak akan mampu membangun rumah tangga ini dengan kokoh, dengan kuat. Maka di sini dikatakan fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan kalian cari-cari alasan, jangan kalian para suami cari-cari jalan untuk Untuk menyalahkan dan menyakiti istri tersebut. Dari sinilah kemudian Islam
menjadi satu agama, ya satu-satunya agama yang memberikan solusi terhadap permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Ada tahapan-tahapan yang harus dia jalankan. Nah, ini adalah yang harus diperhatikan oleh kita. Lantas kemudian bagaimana kemudian kalau ternyata nusus itu dilakukan oleh seorang suami? Justru suamilah yang bernusus kepada seorang istri. Kalau nususnya istri, solusinya tadi sudah diberikan oleh syariat pada tiga hal. Ya mungkin jika sampai pada ad-darbu tadi, memukul itu tidak juga bisa diselesaikan permasalahan itu, maka bisa saja hal itu terjadi kepada at-tolak ataupun perceraian. Ya, meskipun kemudian sebelum masuk kepada perceraian itu harus ada beberapa hal yang harus mesti dilakukan. Di antaranya adalah ya, dengan menjadikan mediasi antara mereka dari keluarga suami maupun keluarga istri. Dan nanti akan kita jelaskan. Kita akan masuk kepada problem nusus yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Bagaimana kalau yang nusus itu seorang suami kepada istrinya? Istrinya adalah wanita yang salehah, wanita yang baik, wanita yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, ya, menjaga anak-anaknya, ya, menjaga harta suaminya. Tapi suami kadang-kadang dia punya alasan-alasan, ya, yang dia kemudian melakukan sebuah nusus, yaitu adalah ya, nusus seorang suami yaitu mengabaikan kewajiban dia kepada seorang istri, tidak memenuhi hak-hak istri. Dan kita tahu hak istri itu adalah dijaga, hak istri itu adalah dimuliakan, dihormati. Hak istri itu dinafkahi, diberikan makanan yang layak. Apa yang kita makan, itulah yang istri kita makan. Apa yang kita berpakaian, itulah istri kita berpakaian. Ya, jangan sampai kemudian kita menuntut sesuatu kepada seorang istri di mana kewajiban kita tidak pernah maksimal kepada seorang istri. Ya, dalam soal misalkan rumah tempat tinggal, ya, rumah tempat tinggal yang jauh dari kenyamanan, misalkan dia berada di lingkungan yang seorang istri merasa jengah dengan keadaan, tidak bisa beribadah dengan baik, ya, kemudian kebisingan atau tempatnya yang sempit, tidak layak huni misalkan, ya, di situ banyak perkara-perkara yang tidak baik dalam pergaulan misalkan, atau misalkan menempatkan seorang istri, ya, di tempat yang tidak akan aman, misalkan persis di bawah gunung, yang gunung itu kadang-kadang longsor gitu kan, atau misalkan di atas, ya, pantai yang air itu masuk berada di bawah rumahnya. Kan kita ngelihat juga ada tuh orang-orang yang rumahnya di pesisir pantai itu, tapi betul-betul memang nempel di pantainya. Ya, yang mungkin di situ kemudian merasa was-was setiap harinya. Ini gimana kalau banjir, gimana kalau ombak besar dan lain-lain, gimana kalau longsor, gimana kalau ini dan yang lain-lain. Atau misalkan membangun rumah istri itu persis di pinggir rel kereta api. Ya, kalau anjlok itu pasti kena rumah kita gitu. Ya. Atau membangun rumah istri misalnya di tepi jurang, ya kan jadi masalah juga itu. Ya, seorang suami pokoknya saya tempatkan kamu, nanti dibuatkan rumah, ya. Tapi tetap harus melihat kepada sisi keamanan, kenyamanan, gitu ya. Itu. Sudah tahu bahwa istri kita itu takut dengan misalkan seekor anjing, lalu mendapatkan rumah di pemukiman yang semua rumahnya itu memelihara anjing, kan tentunya ini enggak ada kebaikan pada tempat tinggal tersebut. Berarti hak seorang istri tidak bisa dipenuhi oleh suami. Atau dalam masalah nafkah uang belanja misalkan, ya, dalam masalah nafkah uang belanja, ya, gimana kemudian seorang suami minta dia dengan makanan dimasakkan dengan masakan yang enak, sementara
Ya, sementara uang yang diberikan itu sama sekali tidak mencukupinya. Nah, ini juga perkara yang tidak layak untuk diikuti. Ini adalah bagian daripada nusuznya seorang suami. Atau memberikan pakaian kepada istri yang pakaian tersebut harus dipakai sama istri, tapi pakaian tersebut tidak menutupi auratnya. Atau dari sisi misalkan dari sisi kualitas, ya, dari sisi kualitas pakaiannya. Kalau istri memakai pakaian ini, istri malu keluar rumah, ya. Kenapa? Karena pakaiannya itu ya tidak lebih misalkan dari pakaian yang tidak layak untuk dipakai oleh seorang istri misalkan. Maka ini nusus dari seorang suami banyak. Jadi nusus seorang suami itu pada intinya adalah apa? Ketika suami banyak meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada seorang istri. Itu yang pertama. Yang kedua, nusus suami bisa terjadi ketika menuntut haknya dia lebih tinggi dari menunaikan kewajibannya. Yang ketiga, nususnya suami adalah pada saat ya membuat rumah tangga itu, istri itu takut kalau suami itu datang. Karena setiap kali suami datang itu marah, emosi dan yang lainnya. Jadi hadirnya suami di rumah itu beban mental bagi seorang istri. Ya. Anak-anaknya juga jadi takut kalau ayahnya datang. Nah, ini justru adalah nusuz yang luar biasa yang memang harus segera dicarikan solusinya. Karena tentunya bahwa keselamatan jiwa, keselamatan kehormatan itu harus lebih didahulukan, diupayakan. Ya. Ada lagi misalkan seorang istri yang merasa punya suami, nggak punya suami sama saja. Karena suami di rumah nganggur, tidak mau kerja, maunya makan, nyuruh istrinya bekerja. Kalau nggak istrinya bekerja, suruh ngutang ke warung dan lain-lainnya. Ini tentunya tidak menjaga kehormatan siapa? Kehormatan seorang istri. Atau nusuznya suami, dia berhutang ke sana kemari untuk kepentingan sendirinya, lalu kemudian para debt collector datangnya ke rumah. Suami pergi, yang ditagih adalah istrinya. Istrinya tetap hidup dalam ketakutan seperti itu. Ini nusuz suami ini. Ya, ini nusuz. Banyak contoh-contoh nusuz yang ada. Ya, di antara adalah kebakhilan suami pada ayat yang akan kita bahas. Ya, kebakhilan suami kepada istri ini juga adalah bagian daripada nusuz. Dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 128. Allahu Jalla wa Ala berfirman, wa inimra'atun. Dan apabila ada seorang istri khafat min ba'liha, khawatir dari suaminya itu nusuzan, yaitu berbuat nusuz. Ya. Apabila ada seorang istri yang mengkhawatirkan nusuz dari suaminya, min ba'liha, al-ba'lu ay az-zawj, ya, dari suaminya, au i'radan, atau suaminya berpaling dari istrinya, ya, acuh tak acuh kepada istrinya, maka apa? Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Maka tidak ada kesalahan atas keduanya untuk melakukan ya damai di antara mereka. Artinya seorang istri meminta kepada suaminya, ayo kita bicarakan bersama, ini masalahnya seperti apa. Ya. An yusliha bainahuma sulha. Jadi seorang istri berdamai. Coba permasalahannya apa? Anda memberikan nafkah uang belanja yang kalau kita belanjakan dengan kelayakan makanan itu hanya habis untuk 3 hari misalkan. Tapi Anda menuntut hingga 1 pekan. Ini nggak mungkin. Ayo kita diskusikan bersama. Kalau gitu berarti apa? Bagaimana untuk sampai kepada 1 pekan uang belanja Anda? Maka harus kita kurangin entah itu macam lauknya atau kualitas berasnya. Harus dibicarakan seperti itu. Kadang-kadang suami mengatakan, pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau sudah nggak mau tahu, inilah yang susah, ya kan? Saya tidak mau 100.000 itu pokoknya cukup untuk 1 pekan.
Ya, 100.000 cukup untuk satu pekan. Ada suami, ada istri, ada anak 2 misalkan. 100.000 satu pekan dari mana? Hitungannya itu dari mana? Ya kan? Maka tentunya hal ini harus dibicarakan mereka berdua. Ya, begitu juga masalah tempat tinggal, begitu juga masalah listrik, ya misalkan biaya listrik, begitu juga masalah air dan lain-lainnya harus dibicarakan bersama. Ada kendaraan, suami penghasilannya sehari itu mungkin 50.000. Ya, sehari 50.000. Kalau 25.000 diberikan sama istri, maka apa? Tersisa 25.000. 25.000 suami di tempat kerja juga perlu makan, ambil 10.000. Maka sisalah pada suami itu 15.000. Nah, 15.000 bensin juga perlu 5.000, maka tersisa 10. Nah, 10 ini ya kadang-kadang mungkin suami ingin jajan atau apa habis tuh. Nah, 25.000 ini itu harus didiskusikan. Ini untuk setengah hari atau untuk satu hari. Itu disampaikan. Dalam beberapa poin-poin seperti itu, maka apa? Ketika permasalahan nusuk seorang suami itu ya pada perkara uang, pada perkara nafkah, maka harus didamaikan. Pada perkara tempat tinggal maka harus dibicarakan. Saya tidak mau bertempat tinggal di sini. Hak seorang istri adalah mendapatkan tempat tinggal yang nyaman bagi dia. Itu haknya. Ya. Bahkan kemudian ada permasalahan yang sering terjadi di kita, bahwa ada seorang suami, ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita itu justru untuk mengasuh ibunya. Ya, justru untuk mengasuh siapa? Ibunya. Jadi ibu mertua dari istri ini. Maka dia mengatakan, "Ustaz, saya ingin mencari istri, tapi saya mau istri saya ini yang nurut sama saya, dan saya akan tempatkan istri saya ini untuk menemani ibu saya yang sudah sepuh di kampung. Sayanya kerja di Jakarta misalkan. Loh, apa nikmatnya rumah tangga seperti itu? Berarti saya seorang wanita ini dijadikan istri untuk jadi apa? Pengasuh seorang ibu. Ini suami macam apa seperti ini? Ya kan? Ini suami yang tidak baik. Ada haknya istri menempatkan tempat tinggal. Hatta suami tidak bisa memaksakan istrinya untuk tinggal di rumah mertuanya. Nggak bisa. Ya, hak seorang istri adalah apa? Menempati rumah mandiri, itu adalah hak seorang istri. Tidak boleh seorang suami mengatakan ini hak saya sebagai suami dan kamu harus taat kepada saya. Kata seorang istri, saya punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Saya tidak mau bertempat tinggal gabung dengan apa? Dengan mertua. Saya mau kita mandiri. Itulah rumah tangga misalkan. Ada kebanyakan atau kekeliruan di antara ya saudara kita, entah kaum muslimin yang apa secara umum atau terkadang juga sebagian ikhwan kita yang sudah ngaji mengatasnamakan kalimat taat kepada suaminya lalu dia berbuat semena-mena kepada istrinya. Nah, ini adalah perkara yang banyak menyelisihi menyelisihi dalil, dan banyak yang membuat seorang istri artinya adalah menikah tapi dia tidak mendapati kebahagiaan sama sekali. Ya, tidak mendapati kebahagiaan sama sekali. Ya. Mungkin ada pengecualian tertentu misalkan. Ya, dia satu-satunya anak di situ, lalu kemudian ibunya sudah lanjut usia, anaknya dia laki-laki. Lalu kemudian pekerjaan dia juga tidak terganggu dengan mereka berdua tinggal di rumah bersama ibunya mengasuh. Maka tentunya adalah ini bagian daripada satu pintu bagi seorang anak untuk masuk ke dalam surga Allah dengan mengurusi ibunya yang sudah lanjut usia ini. Ya. Tapi soal masalah tempat tinggal itu bisa diatur, apakah mau sama berbarengan dengan rumah ibunya di situ atau mungkin dibuatkan satu rumah di sampingnya. Ya, dibuatkan satu rumah di sampingnya di mana istri kita ada kamar tersendiri. Itu adalah hak seorang istri. Hak seorang istri mendapatkan tempat tinggal. Ya, sebagaimana hak seorang istri itu adalah makan, hak seorang istri adalah minum, hak seorang istri itu adalah berpakaian misalkan, ya, di situ.
Wasulhu khairun, dan berdamai itu adalah kebaikan. Di antara salah satu bentuk kedamaian itu adalah masing-masing dari suami dan istri menurunkan egonya masing-masing. Ya. Suami yang tadinya banyak menuntut, turunkan egonya dia, jangan banyak menuntut. Begitu juga seorang istri. Ya. Maka harus ada tanazul. Tanazul itu adalah menurunkan egonya mereka berdua. Ya, itu maksud dalam kategori an yusliha bainahuma sulha. Wasulhu khair, dan damai itu adalah kebaikan. Artinya apa? Damai yang masing-masing mengetahui pada posisi mana dia itu harus menurunkan egonya diri sendiri. Ini harus dilakukan. Wa uhdhiratil anfusus syuh, meskipun manusia itu ada tabiat yaitu syuhun, yaitu kebakhilan. Ya, seorang suami kadang juga bakhil, tidak mau melebihkan ya perhatiannya kepada seorang istri. Suami juga kadang-kadang bakhil dalam menurunkan egonya. Suami juga bakhil dalam memberikan nafkahnya. Ya. Begitu juga pada seorang istri misalkan. Ini ada wa uhdhirat al anfusu asyuh. Ya, bahwa jiwa manusia itu dia ada padanya kebakhilan. Tabiatnya memang bakhil. Untuk itulah suami yang baik pada keadaan seperti itu, solusi ketika seorang suami itu nusus kepada seorang istri dan sudah melakukan perdamaian, maka Yang pertama solusinya adalah Wa in tuhsinu, dan apabila kalian para suami berbuat ihsan, berbuat baik kepada istrimu, nafkah diberikan, ya, dan jangan banyak menuntut dengan nafkah yang sedikit yang diberikan. Kemudian tempat tinggal boleh mengikuti kemauan istri, di mana yang kira-kira itu ada ihsannya seorang suami kepada istri. Istri merasa tenang, ya, yaitu wa in tuhsinu. Pakaian juga seperti itu. Pakaian tidak selalu harus mahal, harus kelihatan mewah. Tapi pakaian itu misalkan bagus, kualitasnya bagus, ya, meskipun itu kemudian satrul aurah, menutupi aurat, meskipun tidak selalu harus dengan yang mahal. Ya, tidak selalu harus dengan yang terlihat mewah misalkan. Tidak selalu seperti itu. Maka berbuat ihsan. Ya, wa in tuhsinu, dan apabila kalian para suami berbuat ihsan, itu yang pertama. Ihsan memberikan kebaikan kepada orang lain, dalam hal ini kepada istrinya. Ihsan kepada apa yang dibutuhkan oleh istri semampu yang bisa suami lakukan. Wa tattaqu, dan yang kedua adalah seorang suami menjaga ketakwaan pada dirinya. Ya, kembali bahwa dia harus memupuk ketakwaan pada dirinya. Jangan berbuat zalim lagi kepada istrinya. Jangan kemudian menganggap remeh akan kewajibannya dia kepada istrinya. Wa tattaqu, hendaklah dia takut, ya, hendaklah dia bertakwa, menjaga dirinya dari menzalimi istri dan yang lain-lainnya. Maka ini adalah solusi apabila seorang suami nusus, ya, kepada istrinya, maka hendaknya dia melakukan ihsan kepada seorang istri, dan juga dia bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, ya, seperti yang sudah kita bahas permasalahan takwa. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, dan sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Artinya suami nusut sekecil apapun Allah mengetahui. Lalu seorang suami berusaha untuk menjaga perkara tersebut. Ya, nah inilah yang Islam tawarkan kepada kita. Maka di sini dikatakan bahwa laqad nadhamal manhaju min qablu halatan nusus min nahyati zaujah wal ijra'ati allati tutakhadhu lil muhafadhati ala qiyanil usra. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana solusi nusus dari seorang istri. Islam sudah mengaturnya sampai bertujuan untuk menjaga rumah tangga tersebut.
Fal ana yunazzimu halatan nusus wal i'rad hina yukhsha wuqu'aha min nahiyati zauj. Nah, pada ayat 128 di surat An-Nisa ini adalah apa? Solusi yang Islam tawarkan ketika muncul nususnya suami kepada istrinya. Fayuhaddadu amnal mar'ati wa karamataha. Karena nususnya suami ini bisa mengurangi keamanan ataupun ketenangan dari seorang istri dan bisa mengancam rumah tangga dari seorang istri, kemuliaan istri di rumah tangganya. Maka Islam adalah manhaj hidup kita yang mestinya terus memberikan solusi pada setiap keadaan. Ini mestinya kita terus memperhatikan permasalahan ini. Nah, di sini dijelaskan kalau kemudian apa yang ditawarkan Islam dengan berdamai tadi ketika terjadi nusus dari seorang suami itu bisa menyudahi permasalahan atau problem dalam rumah tangganya. Suami mengakui kesalahan-kesalahannya dan suami berusaha untuk tanazul ataupun menurunkan egonya dia sendiri, mengakui kekurangan dirinya dan lainnya, maka insyaallah tabaraka wa taala hal ini tidak akan sampai kepada asyiqaq, yaitu perpecahan. Tidak akan sampai kepada at-talaq, yaitu perpisahan. Yang diperintahkan dalam Islam ya adalah apa? Berbuat ihsan dan juga bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Ini yang harus difahami oleh kita semuanya. Adapun kemudian bagaimana apabila nusus seorang istri tadi dan nusus dari seorang suami ini terus berlanjut pada setiap keadaannya. Dan perselisihan di antara seorang suami dan istri ini tidak lagi terelakkan setiap waktunya. Maka bisa kita melihat pada surah An-Nisa ayat 35-nya. Solusi yang terakhir yang ditawarkan oleh Islam apabila kedua-duanya tidak ada kata sepakat, kedua-duanya ini tidak lagi menerima kekurangan dari masing-masing pasangannya, maka Islam memberikan solusi di surat An-Nisa ayat 35, wa in khiftum syiqaqa bainihima. Ya, apabila kalian khawatir terjadi perpecahan, pertikaian antara mereka berdua suami dan istri, maka apa? Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka kalau mereka masih mengharapkan adanya perdamaian, ada saling saya sih masih lanjut misalkan. Kemudian yang satu lagi, ya saya juga bisa aja kita mencoba gitu. Maka tapi bagaimana terhadap permasalahan ini terjadi? Maka utuslah satu hakim dari seorang suami, satu hakim dari seorang istri. Maksud hakim di sini adalah orang yang bisa memberikan solusi, bukan yang memprovokasi. Ya. Jadi dari kalangan suami misalkan siapa dia yang diutus yang dipercaya oleh suami. Dari kalangan istri siapa orang yang bisa diajak untuk berembugan di situ. Ini namanya hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Satu hakim dari suaminya dan satu hakim dari istrinya. Yang berbicara biarkanlah satu hakim ini dengan mereka berdua. Nanti suami dan istri tinggal terima terima beres. Tapi dengan catatan, ya kalaupun ada terjadi kebohongan di antara hakim ini, maka jangan sampai kemudian itu membuat rumah tangga nambah rusak. Ya misalkan hakim dari seorang suami mengatakan kepada hakim yang kedua, sampaikan saja udah bahwa suami ini pengennya tetap ya kamu menjadi istrinya. Dia sangat cinta kepada istrinya. Padahal suami tidak seperti itu misalkan. Suami ingin menyelesaikan bahwa ini permasalahan ini adalah diberikan solusi. Istri kalau mau kembali harus begini, begini dan begini. Begitu juga kebalikannya. Ya, suami juga istri juga begitu. Suami boleh kembali pada saya asal dia mau begini, begini, begini. Itu dia tidak kasar, dia tidak bakhil, dia tidak ini. Nah, itu yang harus dibicarakan oleh masing-masing
utusan dari apa? Dari suami maupun dari istri. Jangan terjadi kebohongan yang menyebabkan mereka itu kemudian apa? Ketika seorang suami dan istri ditemukan, lalu kemudian akhirnya malah berantem yang lebih dahsyat lagi. Nah, ini berarti salah kita mengambil hakim atau mengambil perantara di situ. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi di sini fab'asu, utuslah hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah satu orang yang hakim, orang yang bisa menjembatani permasalahan ini dari keluarga suami maupun dari keluarga istri. Id yurida, jika keduanya mengharapkan islaha, berbuat islah. Berusaha keduanya ingin memperbaiki rumah tangga mereka. Yuwafiqillahu bainahuma, semoga Allah kemudian memberikan taufik kepada mereka berdua. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, ikhwatal iman, a'azani Allahu wa yakum ajmain. Inilah solusi-solusi yang ditawarkan Islam kepada kita sekalian agar rumah tangga ini tetap terjaga dengan sebaik-baiknya. Meskipun kita katakan ya di akhir pembahasan problematika dalam rumah tangga ini bahwa talak pun, cerai pun itu bagian daripada solusi Islam. Untuk apa? Untuk menghindarkan kezaliman antara satu dengan yang lainnya. Ya, talak pun itu perkara yang diperbolehkan dan disyariatkan di dalam Islam, dan bisa jadi talak ataupun khulu itu adalah bagian daripada syariat Islam yang manfaatnya adalah apa? Untuk menjaga dari berbuat zalim antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang bisa kita sampaikan insyaallah taala pada pembahasan kita di pagi hari ini, problematika rumah tangga di bagian yang kedua. Ya, semoga dari apa yang sedikit ini bisa kita mengambil faedah dan juga bisa kita dijadikan sebagai pembelajaran untuk terus membangun rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya dan di atas kecintaan kita kepada Allah dan keridhoannya. Karena tidak mungkin rumah tangga dibangun ya di atas kecintaan manusia tapi Allah mendurhaka misalnya Allah memurkainya, itu enggak mungkin. Kita wajib membangun rumah tangga ini di atas kecintaan Allah dan juga keridhaan Allahu Jalla wa Ala. Ya, semoga ya kita semua bisa mengambil faedah dari apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Hadanallah wa yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan ke studio, tafadhal. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas penjelasan dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah-faedah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor 081190079112. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat, baik itu WhatsApp maupun melalui SMS di nomor 081190079113. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Yang pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihat dari Ustadz, apakah seorang suami atau apakah seorang istri berhak untuk menolak ajakan untuk tinggal di rumah kedua orang tuanya dalam jangka waktu yang lama, dan apakah hal itu termasuk kedurhakaan istri terhadap suami? Mohon nasihat dari Ustadz, jazakumullahu khairan. Baik, nah, ya apabila seorang suami meminta ya kepada seorang istri untuk tinggal di rumah istrinya, bergantung pada keadaan. Yang pertama, apa maksud dari suami menempatkan seorang istri tinggal di rumah orang tuanya dalam waktu yang lama? Apakah hal itu dalam rangka ta'dib, memberikan pembelajaran, solusi seperti al-hajru tadi seperti itu? Ya, jika kemudian kalau itu dilakukan oleh seorang suami dengan niatan misalkan ta'dib tadi, ya meskipun
apabila al-hajur ini lebih baik memang dia di rumahnya, bukan menitipkan istri di rumah orang tuanya. Tapi kalau memang dia tidak mau juga, ya seorang istri tidak mau ditempatkan, tetap menetap di rumah, dia tetap misalkan pengen ke rumah orang tuanya atau apa, maka atau suami mengusulkan seperti itu, maka ya hal itu diperbolehkan dengan niat kita ta'dib, yaitu memberikan pelajaran kepada dia. Tapi kemudian memaksakan seorang istri tinggal di rumah ya mertuanya, ya menempatkan seorang istri tinggal di rumah mertuanya, ya lalu kemudian seorang istri tidak mau, maka insyaallah taala ini bukan perkara kedurhakaan ya seorang istri, karena masalah tempat tinggal ini, kembali saya sampaikan, masalah tempat tinggal ini itu adalah hak seorang istri untuk mendapatkan ketenangan, kemandirian dalam rumah tangga. Maka seorang suami tidak boleh memaksakan seorang istri untuk tinggal di rumah orang tua suaminya, sampai kemudian istri di situ kemudian kurang nyaman dan tidak ada kemandirian misalkan. Maka suami boleh, seorang istri boleh menolaknya, ya, karena ini merupakan hak yang merupakan hak seorang istri atas suaminya, ya, demikian. Khairan atas jawabannya. Kita berikan kesempatan berikutnya, penanya kedua dari Ummu Hilmi di Cikarang Barat. Ada 2 pertanyaan Ustadz yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah orang tua dari istri ketika akan tinggal bersama putrinya harus terlebih dahulu izin kepada suaminya? Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Pertanyaan yang kedua, apakah benar kewajiban yang merawat orang tua yang sudah sepuh itu adalah kewajiban dari anak laki-laki? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik. Iya, yang pertama bahwa seorang istri dia wajib meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya kalau ingin mengajak orang tuanya tinggal di rumahnya. Karena terkadang ya seorang suami merasa tidak nyaman ketika misalkan seorang istri ini lebih taat kepada orang tuanya di rumahnya dia sendiri daripada kepada suaminya, sehingga terkesan bahwa suami di situ numpang misalkan kepada istrinya. Hatta itu rumah istri pribadi, suami yang memang betul-betul tinggal di rumah istrinya. Maka seorang istri tetap wajib minta izin kepada suaminya bahwa ayah dan ibunya ya ingin tinggal bersama dia. Ya, itu tetap ya. Untuk apa? Ya ini bagian daripada untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Ya, karena jangan sampai kemudian seorang suami itu tidak merasa nyaman, tidak merasa tinggal di rumah sendiri, tapi diatur-atur misalkan oleh ibu mertuanya atau oleh ayah mertuanya. Ya, karena rumah tangga itu pada dasarnya akan lebih nyaman ketika mereka itu mandiri. Meskipun ngontrak, ya, ngontrak di tempat yang kecil, tapi dia mandiri, dia sendiri, tidak diatur oleh siapapun kecuali seorang istri diatur oleh suaminya. Sehingga kalaupun hanya sekedar sehari 2 hari mau nginep, maka hal itu ya diperbolehkan, tapi tetap izin terlebih dahulu. Apalagi sampai untuk tinggal lama, maka tetap harus minta izin kepada suaminya. Apakah anak laki-laki berkewajiban untuk menjaga orang tuanya? Ya, tetap dia punya kewajiban menjaga orang tua yang sudah sepuh tanpa harus dengan tidak boleh, ada catatannya, dengan tidak boleh menelantarkan istrinya atau mengabaikan hak-hak istrinya. Ya, seorang suami boleh dan harus dia memperhatikan nasib orang tuanya, memelihara orang tuanya, ayahnya atau ibunya yang sudah lanjut, ya, tapi dengan catatan tidak boleh mengabaikan ya hak istrinya. Misalkan contoh seperti tadi, istri dinikahi bukan untuk menjadi pembantu yang menjaga ya orang tuanya, tidak. Yang mengurusi orang tuanya itu tidak.
Tapi kalau misalkan ya seorang suami memperhatikan orang tuanya, lalu kemudian istri kita ditempatkan di dekat rumah orang tuanya, tapi tetap ada yang mengurusi, misalkan suami harus membayar orang lain, entah itu asisten rumah tangga gitu ya, untuk memelihara, untuk yang masak, untuk yang menjaga orang tuanya, atau misalkan dia suster kalau orang tua sudah sepuh dan butuh pemeliharaan kesehatan dan yang lainnya, maka suami kemudian bertanggung jawab atas pembiayaannya, bukan istrinya yang dijadikan setiap harinya untuk menjaga orang tua dari suaminya. Ya, jika seorang istri menolak untuk itu, maka itu tidak mengapa. Ya, karena itu menjadi hak seorang istri, tidak diberlakukan ya seperti khadimat atau seperti pembantu. Taib, demikian. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di nomor 0811 9007912. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari seorang ukhti muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat. Saya seorang janda yang alhamdulillah sekarang sudah menikah, tetapi suami yang sekarang telah memiliki 2 anak, Ustaz. Yang pertama laki-laki dan 1 anak adalah seorang perempuan. Kemudian kami tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan. Pertanyaannya adalah, apakah Ustadz saya termasuk dalam mahram bagi anak laki-laki angkat saya, Ustadz? Mohon nasihat dari Ustadz tentang hal ini. Jazakumullahu khairan. Baik, seorang janda yang menikah dengan seorang laki-laki, ya, yang laki-laki itu dia membawa anak 2, laki-laki dan perempuan. Maka apakah anak laki-laki ini dengan kita yang ibu sambungnya itu mahram? Ya, bisa menjadi mahram selamanya, yaitu ketika ketika setelah menikah terjadi hubungan suami istri. Ya, jadi ketika setelah akad nikah lalu kemudian terjadi hubungan suami istri, maka kita dengan anak dari anak bawaan dari suami ini berarti mahram, ya, mahram. Tapi kalau belum terjadi hubungan suami istri, maka anak laki-laki ini bukan mahram. Karena kalau misalkan baru akad nih, misalkan baru akad nikah 30 menit baru akad nikah ini, tamu-tamu masih ada, ternyata suami ya ada penyakit jantung lalu dia meninggal. Ya, maka anak laki-lakinya dia kalau memang sudah balik, sudah dewasa, kan boleh menikah dengan kita. Ya, niat awalnya bahwa kita menikah dengan bapaknya, tapi ternyata ya bapaknya meninggal, baru akad itu meninggal, belum terjadi hubungan suami istri. Maka anak ini boleh menikahi siapa? Boleh menikahi kita, gitu ya. Itu tandanya bahwa kalau mahram itu ketika sudah terjadi hubungan suami istri, maka kita yang awalnya janda ini atau ibu sambung kita dengan anak tiri kita, maka itu menjadi mahramnya. Tapi kalau belum terjadi hubungan suami istri, maka sampai kapanpun dia tetap bukan mahram kita. Ya, demikian. Baik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas pertanyaan dari seorang ukhti muslimah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Ummu Isa. Beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat bagaimana menghilangkan trauma dalam problematika rumah tangga. Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya, baik. Bahwa trauma itu terkadang dibuat-buat oleh sendiri yang terlalu berlebih-lebihan kepada kecintaannya kepada kehidupan dunia, ya. Sehingga kemudian dia berkutat dengan pikirannya sendiri, ya, kemudian kurangnya beristi'anah, minta pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala. Lalu kemudian permasalahan-permasalahan, ya, itu terungkap terus setiap waktunya. Apalagi misalkan dia kurang menjaga agamanya,
kurang mawas diri misalkan terhadap pemahaman-pemahaman agamanya. Yang mungkin dia lihat itu adalah rumah tangga secara umum, ya, melihat rumah tangga secara umum yang banyak orang-orang awam melakukannya. Sehingga terkadang ya ketika kita beragama, misalkan landasannya adalah banyak medsos yang dia lihat, ya, banyak pendapat-pendapat orang yang dia lihat, maka itu yang akan terjadi. Maka ya trauma-trauma masa lalu kita misalkan hidup ya dengan dengan rumah orang tua yang barangkali sebelumnya tidak terdidik dengan agama sebaik-baiknya, ya, terjadi misalkan seorang anak yang dia dibesarkan ya di rumah tangga sebelumnya ayah dan ibunya misalkan berpisah, lalu kemudian dia bingung nempatin kepada ayahnya atau kepada ibunya, lalu kemudian akhirnya dia merasa kurang kasih sayang, dia merasa kurang ilmu di situ, maka kemudian terjadi trauma-trauma itu akan kembali. Lalu kemudian ketika ada masalah seakan-akan bahwa dia orang yang terzalimi, ya, dia orang yang tidak mendapatkan perhatian, dia orang seperti ini dan yang lain-lainnya. Trauma-trauma masa lalu bisa saja itu terbawa menjadi trauma yang berkepanjangan setelah dia melakukan pernikahan gitu. Nah, itu yang terkadang harus harus dia berusaha untuk mengobati dirinya sendiri dengan menanyakan tujuan menikah itu apa. Ya, tujuan menikah itu ibadah dia kepada Allah Jalla wa'ala, atau tujuan dia memang hanya sekedar ingin menghilangkan traumatik masa lalunya misalkan, atau trauma pada permasalahan yang sudah berlalu. Kalau dia menikah itu ingin menghadapkan sesuatu yang di depan kemaslahatan akhirat yang dia cari, maka mestinya trauma itu tidak perlu lagi terus diungkit-ungkit. Ya, kalau dia memang terus berupaya untuk memperbaiki agama dirinya, bukan agama orang lain, agama dirinya pertama, karena kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kalian sendiri, ya, wa ahlikum, baru ke keluarga. Bagaimana kemudian memperhatikan agama orang lain sementara tidak mau memperhatikan agama diri sendiri, ya? Dia mau menang sendiri, dia mau ego sendiri, ya, dia merasa lebih tinggi dari yang lainnya, dia merasa lebih mulia, dia merasa lebih ini akan sulit. Bukankah perkara yang sering terjadi di luar sana itu ketika seorang suami nusus karena seorang suami merasa egonya lebih tinggi daripada istrinya. Ketika seorang istri nusus dengan kecantikannya, dia merasa cantik, merasa punya harta, merasa punya sehingga dia mengabaikan ya pada suaminya. Kita katakan ya, dimanapun para akhwat azani Allah, kita orang kaya, Anda seorang wanita yang kaya, suami Anda itu miskin, maka tidak boleh kita menghinakan seorang istri. Karena kalaupun Anda ikut menafkahi suami itu, pahalanya juga kembali kepada siapa? Pahalanya kembali kepada seorang istri tersebut. Ada di kalangan sahabat wanita, suaminya itu dia miskin, tapi suaminya orang yang taat, suaminya orang yang berakhlak, suaminya baik. Istrinya ini kaya luar biasa, tapi ketundukan kepada suaminya fil ma'ruf, dalam perkara yang baik, maka itu terus dia tunaikan. Meskipun kemudian seorang suami punya nafkah sedikit, memang itu penghasilan dia. Banyak di dunia ini para ulama itu yang mereka mencari usaha, mencari kerjaan itu sekedarnya saja. Ya, kita sebut saja misalkan seorang ulama yang mereka itu keilmuannya luar biasa, bekerja untuk mencari nafkah cuma 1 jam 2 jam. Setelah itu selesai, masuk ke dalam maktabahnya, masuk dalam masjid dia beribadah, masuk dalam maktabah dia baca, dia nulis kitab dan yang lainnya. Kita dapati misalkan Syekh Al-Albani rahimahullahu tabaraka wa taala, ya, beliau bekerja setiap hari untuk menghidupi keluarga 1 jam 2 jam mereparasi jam. Lalu kemudian sedikit uang yang diberikan kepada kepada istrinya tidak pernah mengatakan kok cuma segini, enggak. Tapi suaminya ikhlas menerimanya, dan setelah itu suaminya menghabiskan waktunya di maktabah, membaca, menulis, dan yang lain-lainnya. Tidak disibukkan dengan urusan rumah tangga, urusan makan, urusan minum, urusan jalan-jalan, urusan kecil, dan yang lain-lainnya. Intinya adalah bahwa kalau kita ingin menghilangkan trauma-trauma pada masa lalu kita, maka yang pertama harus kita ingat adalah apa tujuan dari pernikahan kita. Pernikahan itu tujuannya adalah lillahi tabaraka wa ta'ala.
Pernikahan itu adalah wajib kita jaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar untuk keduniaan kita, bukan sekedar kita ingin hidup di dunia ini, tapi kita ingin membawa sama-sama pernikahan ini ke surga Allah Jalla wa Ala. Ketika kita ingat tujuan itu, maka insya Allah Tabaraka wa taala torma-torma yang masa lalu itu dikubur, selesai, kemudian memulai terus dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan amal-amal soleh yang lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua, kemudian bagaimana caranya kita menghilangkan trauma, yaitu dengan tetap thalabul ilmi, belajar kembali, belajar menyelesaikan masalah-masalah dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, tidak dengan perkataan-perkataan manusia, ya tidak berselancar di medsos begitu bebasnya, itu ya, karena itu akan menjaga, ya, akan mencoreng kehormatan rumah tangga atau kehormatan dirinya. Ya, ini yang harus difahami oleh kita, ya, dalam masalah trauma dalam rumah tangga dan yang lainnya. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa hebat dengan dirinya sendiri. Jangan pernah merasa hebat dengan dirinya sendiri. Ya, meskipun kita orang soleh, yakinlah di atas kesolehan kita ada orang yang lebih soleh lagi. Di atas orang yang soleh lagi ada orang yang lebih soleh lagi. Sehingga kita terus mawas diri dengan sikap-sikap kita, dengan tutur kata kita. Dari situlah kemudian akan terbangun rumah tangga, saling mengisi kekurangan dirinya, ya, saling dia menasihati dan lainnya. Demikian. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat yang disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Ummu Isa yang tadi bertanya. Kami berikan kesempatan bagi pemirsa yang bertanya secara langsung. Sudah ada yang masuk? Ya, kami persilahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ummu? Dengan Jasmani di Nabire, Papua, Pak Ustaz. Oh, baik, dengan Ibu di Papua ya, Nabire. Baik, silakan pertanyaannya. Ya, Nabire. Nabire, Papua, Pak Ustaz. Baik, silakan. Ini Pak Ustaz, ada suami istri sudah bercerai selama 5 tahun. Apakah bisa nikah lagi? Maksudnya rujuk kembali bersama-sama suami istri kembali. Baik, cukup pertanyaan itu saja. Tapi ini Pak Ustaz, suaminya sudah sempat menikah dengan perempuan lain. Baik. Terus sudah bercerai. Baik. Tapi istrinya ini belum pernah menikah. Baik. Cukup itu saja pertanyaannya. Apakah bisa Pak Ustaz? Habis saya dengar katanya tidak bisa. Harus istrinya sudah menikah dulu terus bercerai dengan laki-laki lain baru bisa rujuk kembali. Baik. Baik. Insya Allah bisa dipahami pertanyaannya. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Iya, baik. Itu saja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari seorang ibu ibu di yang Papua dimuliakan Nabila. Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa permasalahan pada pertanyaan ini. Yang pertama, barangkali bagaimana hukum cerainya yang pertama antara suami dan istri ini di awal pada saat bercerai itu perceraian yang keberapa, kan gitu ya. Jadi waktu suami dan istri ini bercerai 5 tahun yang lalu, itu suami dan istri ini itu perceraian yang seperti apa? Karena cerai itu, talak itu ada 3. Ya, ada talak 1 dan talak 2 yang itu bisa kembali, roj'i namanya gitu ya, bisa rujuk kembali. Talak 1 itu seorang suami ketika menceraikan istrinya yang pertama kali, maka diberikan masa iddah, masa menunggu apakah lanjut atau tidak lanjut pernikahan ini. Yaitu berapa lama masa menunggunya? 3 kali masa suci dari haidnya. Ya, salah satu quru, 3 kali masa suci. Ya. Jadi kalau dia pertama cerai, kemudian setelah itu haid, baru kemudian suci, maka dihitung itu 1. Haid lagi, suci lagi itu yang kedua. Haid lagi, kemudian suci lagi yang ketiga.
selama pada belum selesainya masa 3 kali suci, maka seorang suami boleh kembali kepada istri atau istri kembali melanjutkan pernikahan itu tanpa ada akad pernikahan, Hanya mengatakan misalnya suami atau istri, ayo mas kita kembali saja rujuk lagi sebelum masa iddah habis. Ya, abang kita kembali saja, kata istrinya begitu. Maka itu boleh kembali tanpa ada akad nikah. Lalu kemudian ternyata masa iddah tidak digunakan oleh mereka. Ternyata masa iddahnya habis. Lalu kemudian barulah mereka kepikiran 2 bulan, 3 bulan setelah masa iddah selesai, mereka menginginkan untuk rujuk kembali. Boleh enggak? Pada rujuk yang pertama ini boleh. Boleh, tapi dengan akad yang baru. Suami datang kembali atau laki-laki ini datang kembali kepada keluarga istrinya, lalu kemudian menikah kembali seperti semula, ada mas kawin lagi dan sama seperti semula. Itu kalau menikah ulangnya itu sudah selesai masa iddahnya, jadi wajib mengulang pernikahannya. Karena kalau sudah masa iddah tentunya seorang istri boleh nikah dengan laki-laki lain kan gitu, di akad yang di talak yang pertama. Lalu kemudian setelah itu ternyata terjadi lagi setelah rujuk misalkan, masih dalam masa iddah tadi rujuk. Ternyata kemudian terjadi lagi talak yang kedua, sama keadaannya seperti talak pertama, diberikan masa iddah 3 kali masa suci. Kalau dia masih rujuk ya dan masih dalam masa iddah setelah talak yang pertama tadi, maka kemudian ternyata terjadi lagi talak yang kedua, diberikan lagi masa iddah yang kedua. Ya, masa iddah dengan 3 kali masa suci. Itu dia jalanin setelah talak yang kedua. Ya, boleh menikah kembali atau rujuk kembali selama masih dalam masa iddah. Kalau habis masa iddahnya pada talak yang kedua ini, ya, maka dia harus akad nikah kembali. Ternyata dia belum masa iddahnya selesai, ternyata mentalak kembali untuk yang ketiga kalinya. Nah, ketika mentalak yang ketiga kalinya, maka pada saat itu pun istri sudah tidak lagi halal bagi seorang suami. Istri wajib keluar dari rumah kalau rumah itu rumah suaminya. Istri wajib keluar pada saat suami sudah mentalak yang ketiga kalinya. Atau kalau memang suaminya tinggal di rumah istri, suami harus keluar pada hari itu juga. Ya, bawa tuh barang-barangnya semua pada hari itu. Ya. Lalu kemudian apakah mereka bisa kembali untuk bersatu setelah talak yang ketiga tadi? Maka boleh kembali, syaratnya adalah istri ini ya itu menikah dengan laki-laki yang lain. Kalau sudah talak yang ketiga, maka seorang istri boleh menikah dengan laki-laki lain. Ya. Setelah masa iddahnya selesai, ya, maka istri boleh menikah dengan laki-laki yang lain tanpa ada kompromi. Kompromi yang dimaksud adalah suami istri ini yang talak 3 kan kita masih cinta bang, maka gimana caranya kita bisa menikah? Tapi saya kan tidak halal lagi karena saya sudah dicerai sama abang 3 kali. Lalu kemudian kata abang, ya udah kita cari laki-laki aja. Ayo kita cari laki-laki, lalu kemudian kita buat akad nikah kamu dengan dia. Tapi setelah akad nikah hari itu langsung ceraikan. Ini enggak halal dan itu dilaknat dua-duanya. Ya, itu namanya pernikahan muhallil dan muhallal lahu. Ya, itu tidak diperbolehkan dan itu akad pernikahan yang haram. Ya, itu pada poin itu. Nah, sekarang pertanyaan ibu, ini adalah sudah bercerai 5 tahun yang lalu. Hanya saja cerainya ini adalah cerai talak 3 atau talak 1, talak 2. Ya kan? Kalau perceraian talak 1 dan talak 2, maka boleh, apalagi waktu sudah 5 tahun. Ya kan? Maka boleh. Setelah masa iddah saja boleh menikah lagi. Permasalahan suami sudah pernah menikah lagi enggak ada. Suami itu urusan hari ini cerai sama istri, besok nikah lagi juga boleh. Tapi enggak ada masa iddah bagi suami. Tapi masa iddah bagi wanita kan ada. Nah, kalau ternyata cerainya adalah cerai yang sudah 3 kali, maka istri boleh dinikahi oleh suami ini yang sudah bercerai 5 tahun yang lalu. Memang betul
Dengan catatan istri ini harus menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Meskipun sudah berlalu lama nikah dengan laki-laki yang lain. Nanti kalau sudah cerai dengan laki-laki yang kedua, baru laki-laki yang pertama tadi yang sudah cerai 5 tahun yang lalu, suami pertamanya boleh kembali. Ya, itu hukumnya. Ya, seperti itu. Baik, demikian. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi seorang ibu yang bertanya tadi di Papua. Sudah ada telepon yang masuk yang terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan. Halo. Halo. Ya. Halo. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Ahmad di Kalimantan Timur. Baik, Pak Ahmad di Kalimantan Timur. Silakan Pak Ahmad pertanyaannya. Ini mengenai pernikahan Pak Ustadz ya? Iya, silakan. Rumah tangga ya? Ya. Ini maaf Pak Ustadz, mungkin nanyanya ini, ya kalau maaf dulu ya. Ini kan kalau seseorang tuh nikah kan boleh 1, 2, 3, 4 Pak Ustadz ya? 1, 2, 3, 4. Tapi ini kalau nikah sekaligus 4, boleh Pak Ustadz? Baik. Perlu waktu berapa lama, apa sehari, apa berapa hari gitu Pak Ustadz? Baik. Cukup langsung itu saja. 4 perempuan, ya laki 1. Alhamdulillah Pak Ustadz. Baik. Terima kasih atas ilmunya Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, nah, luar biasa pertanyaannya. Ya, laki-laki boleh menikah 1, 2, 3, dan 4. Gimana kalau misalkan 4 sekaligus? Gitu, boleh enggak Ustaz? Ya, pada ayat yang kita baca ya, memang ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'. Nikahilah wanita-wanita yang baik di antara kalian 2 atau 3 ya, atau 4. Ya kan? Memang pada ayat ini itu adalah 2. Ya. Kalau merasa kemudian mampu ya 3. Kalau merasa mampu ya dia 4. Tapi kalau dikhawatirkan kita tidak mampu, bahkan menikah dengan menyakiti para wanita itu, maka fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kalian khawatir dan takut tidak berbuat adil, maka cukup 1. Ya kan? Nah, salah satu bentuk pernikahan yang tidak mungkin kita bisa berbuat adil itu adalah soal mabit. Ketika mabit itu harus adil. Bagaimana misalkan seorang laki-laki menikah dalam 1 malam, dalam 1 hari, akad nikah dengan 4 orang, padahal jatah mabit itu hanya pada 1 orang. Ya kan? Jadi mabit itu kan menginap semalam. Itu pada 1 istri. Kalau kemudian kita menikah siang hari itu menikah dengan 4 wanita sekaligus, akan dikemanakan 3 istri? Maka pasti dari awal saja dia sudah tidak akan adil di situ. Maka enggak boleh. Dan kalau kita melihat tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak ada yang melakukan hal demikian. Meskipun kita ini laki-laki yang hebat, misalkan laki-laki yang dicintai oleh banyak wanita, tapi tetap tidak bisa seperti itu. Apalagi yang kedua, bahwa kalau kita menikahi janda, ya, maka hak janda di situ setelah pernikahan itu ada 3 hari di situ. Ya, ada 3 hari. Mau langsung di situ atau mungkin pada saatnya mungkin dia seperti itu 3 hari. Kalau menikahi gadis, kita menginap di rumah gadis kita itu 7 hari. Nah, gimana Anda mau menikah atau kita menikah itu, seseorang menikah ya dengan 4 atau 2 atau 3 ya sekaligus, misalkan dalam satu waktu. Ini mukhalifun, menyelisih terhadap sunnah, karena pastinya kita tidak akan bisa berbuat adil pada perkara yang memang harus kita berbuat adil. Harus berbuat adil itu pada sisi kita nafkah dunia, tempat tinggal, ya, kemudian ada juga orang yang memberikan nafkah tempat tinggal kepada istri 1 rumah. 1 rumah, betul-betul 1 rumah, cuman ada 2 atau 3 kamar. Ya, 1 rumah itu istri di kamar 1, istri 2 di kamar 2, istri 3 di kamar 3, tapi dalam 1 rumah 1 atap.
ya maka aurat-aurat rumah tangganya itu tidak terjaga di situ. Ya, jadi ini yang harus diingatkan oleh para laki-laki yang dia beramaliyah dengan ta'adud, dengan poligami ini, tetap harus menjaga kehormatan istri kita, harus menjaga kasih sayang kita kepada mereka, dan juga tetap harus memperlakukan istri itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi tidak ada tuntunannya ya kita laki-laki menikah dalam satu waktu, satu hari ini itu dengan 2, 3 atau 4 istri, karena pasti kita di awal saja sudah kita menampakkan bahwa kita tidak berbuat adil pada istri kita. Ya, demikian Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas jawaban dari pertanyaan Pak Ahmad di Kalimantan Timur, sekaligus penutup dari sesi kajian di kesempatan pagi hari ini. Baik, sebelum kami tutup ada ikhtitam mungkin barangkali dari Ustaz. Tafadhol. Baik. Para jamaah sekalian, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa hidup berumah tangga itu menggabungkan dua problem dari suami dan dari istri. Karena masing-masing diri kita itu ada problem yang dibawa oleh kita masing-masing. Lalu pada saat kita berumah tangga, disitulah problem itu disatukan dan diharapkan solusinya bisa dimusyawarahkan berdua. Ya, dalam hal ini bahwa seorang istri itu juga harus mencoba untuk mengilmui tentang berbagai macam problem rumah tangga ini, sebagaimana suami berkewajiban mengilmui ya dalam berbagai macam problem rumah tangga. Seorang suami atau istri yang ingin hidup tanpa problem, maka tidak akan pernah berhasil dalam menjalani rumah tangganya. Permasalahan dalam rumah tangga itu bukan rumah tangga ada problem, tapi permasalahannya adalah bagaimana kita menghadapi setiap problem itu, kita cari solusinya lillahi tabaraka wa ta'ala dengan tujuan ikhlas untuk menjalankan rumah tangga ini karena Allah, bukan karena perkara dunia, bukan karena perkara-perkara yang kecil, tapi betul-betul bagaimana rumah tangga itu dibangun untuk membawa pasangannya ke surga Allahu Jalla wa'ala di atas iman, di atas ilmu, di atas amal, dan di atas akhlak-akhlak yang mulia. Itulah pernikahan yang sesungguhnya. Sehingga jangan pernah kita bermimpi bahwa berkeluarga tanpa ada problem, tanpa ada masalah. Itu tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Karena dunia kita ini sendiri adalah problem bagi diri kita. Tapi bagaimana kita menghadapi setiap problem itu jawabannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ketika kita dihadapkan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka rumah tangga itu akan langgeng, rumah tangga akan terus terbawa hingga ke surganya Allahu Jalla wa ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga hal ini bermanfaat, yang benar dari Allahu Jalla wa'ala, yang salah dari diri saya yang lemah, yang jahil, ya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan dan dosa ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Abu Islama Imanuddin LCMA hafizahullahu ta'ala di kesempatan kajian di pagi hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan atas keluangan waktu beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan memberikan keberkahan kepada beliau. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang telah menyimak kajian di kesempatan pagi hari ini. Maka kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena banyaknya pertanyaan yang masuk ke tim redaksi, tetapi tidak semua bisa dibacakan karena memang keterbatasan waktu kita di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan kumpulkan pertanyaannya dan insyaallah ta'ala kita akan bacakan di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Maka izinkan kami atas nama kru yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.